Setiap suku memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, tidak terkecuali suku Himalaya. Diketahui suku Himalaya ini adalah suku yang mendiami wilayah kaki pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya sendiri tersebar di 5 negara yakni India, Bhutan, China, Pakistan, dan Nepal. Nama pegunungan Himalaya tentu tidak asing lagi di telinga banyak orang. Hal ini karena pegunungan Himalaya merupakan pegunungan tertinggi di dunia yang terletak di Asia. Selain unik karena bermukim di kaki pegunungan tertinggi dunia, suku Himalaya juga dikenal unik karena memiliki tradisi tersendiri sebelum menikah. Suku Himalaya menganggap bahwa menikahkan seorang cilung merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga suaminya. Hal ini berbanding terbalik dengan beberapa budaya yang menganggap penting pengorbanan perempuan dalam pernikahan. Pada suku Himalaya, mereka percaya bahwa seorang cilung harus usluk-usluk setidaknya 20 pria untuk mendapatkan pengalaman dalam hubungan ranjang. Bukan itu saja, bagi suku Himalaya menikahi perempuan cilung dipercaya akan membawa nasib yang kurang baik bagi keluarga tersebut. Bagi suku Himalaya, pernikahan adalah langkah untuk mempertahankan rasnya. Karena itu kesucian atau kepolosan sang cilung bukanlah hal yang utama dilihat. Pada suku Himalaya ini orang tua prialah yang berperan penting untuk memilihkan jodoh bagi sang anak. Biasanya orang tua pria akan memilihkan seorang cilung yang memiliki latar belakang sosial yang sama dengannya. Bagi perempuan suku Himalaya, mereka memiliki keharusan untuk menerima pinangan dari laki-laki pertama yang datang untuk melamarnya. Meskipun laki-laki tersebut bukanlah sosok yang dicintainya. Penolakan lamaran merupakan hal yang tabu bagi kelompok suku Himalaya. Bukan itu saja, pada suku Himalaya seorang perempuan yang akan menikah harus memiliki pengalaman dalam berhubungan penguslukan. Indikator seorang wanita menarik pada suku Himalaya ini adalah jika ada banyak pria yang pernah bersamanya. Minimal seorang wanita pada suku ini pernah bersama dengan 20 pria dan penguslukan malam bersama mereka. Jika hal tersebut mampu dilakukan maka perempuan ini akan dianggap sebagai sosok yang menarik. Hal ini diharapkan si perempuan dapat memiliki banyak pengalaman untuk melayani suami setelah menikah. Bukti bahwa seorang perempuan pernah diusluk dengan seorang pria adalah diberikannya tindikan atau gelang dari tetua desa. Setelah melakukan hal tersebut seorang cilung dinyatakan layak untuk menikah. Suku Himalaya, yang tinggal di pegunungan Himalaya, terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan tradisi dan gaya hidup yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa kesamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rumah tradisional di daerah Himalaya biasanya terbuat dari bahan-bahan lokal seperti batu, kayu, dan tanah liat. Struktur rumah seringkali dirancang untuk menghadapi cuaca ekstrim, dengan atap miring untuk menahan salju dan hujan. Mereka tinggal di desa-desa yang tersebar di pegunungan, dengan akses yang seringkali sulit. Akses ke desa-desa ini biasanya terbatas pada jalur pejalan kaki atau kendaraan. Banyak dari mereka bergantung pada pertanian untuk hidup. Mereka menanam berbagai tanaman seperti gandum, jagung, kentang, dan sayuran yang tahan dingin. Beberapa juga terlibat dalam bercocok tanam padi di lahan terasering. Peternakan juga umum, dengan hewan seperti kambing, domba, dan yak yang menjadi sumber utama susu, daging, dan wool. Beberapa komunitas terlibat dalam kerajinan tangan seperti menenun, membordir, dan membuat barang-barang dari wool. Banyak suku Himalaya menganut agama Buddha, Hindu, atau agama animisme tradisional. Ritual keagamaan dan festival memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Mereka merayakan berbagai festival yang berkaitan dengan kalender agama dan musiman. Festival seperti Losar Tahun Baru Tibet dan Dasain Festival Hindu sangat penting. Diet mereka sebagian besar terdiri dari makanan lokal dan sederhana. Roti, nasi, lentil, dan sayuran adalah makanan pokok. Makanan khas seperti momos dumpling dan tukpa, sup mie juga populer. Makanan sering dipersiapkan dengan cara tradisional menggunakan api terbuka atau kompor kayu. Pengawetan makanan dengan fermentasi atau pengeringan juga umum. Karena kondisi geografis yang menantang,
transportasi seringkali terbatas pada jalur pejalan kaki atau kendaraan off-road. Di beberapa daerah, hewan seperti yak atau kuda juga digunakan sebagai alat transportasi. Komunikasi sering dilakukan melalui telepon seluler atau radio. Namun, akses ke teknologi informasi dapat terbatas, tergantung pada lokasi. Keluarga besar dan komunitas yang saling bergantung sangat umum. Hubungan keluarga dan komunitas sangat erat, dengan tradisi dan nilai-nilai komunitas yang dipegang teguh. Akses ke pendidikan bervariasi. Di beberapa tempat, sekolah mungkin terbatas, dan anak-anak mungkin harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah. Layanan kesehatan mungkin terbatas, dengan banyak komunitas mengandalkan obat tradisional dan praktik kesehatan lokal. Puskesmas atau klinik terkadang jauh dari desa. Praktik kebersihan seringkali bergantung pada sumber daya lokal dan akses ke fasilitas sanitasi yang terbatas. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Himalaya mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan pegunungan yang keras dan tradisi budaya yang kaya. Mitos dan legenda suku Himalaya kaya akan simbolisme dan refleksi terhadap lingkungan serta kehidupan mereka yang keras. Berbagai kelompok etnis di wilayah Himalaya memiliki kisah-kisah yang unik, namun ada beberapa tema dan tokoh yang sering muncul dalam tradisi lisan mereka. Yeti, atau manusia salju, adalah makhluk misterius yang dikatakan tinggal di pegunungan Himalaya. Dalam legenda Tibet, Yeti digambarkan sebagai sosok besar, berbulu, dan mirip dengan beruang atau manusia. Yeti dianggap sebagai pelindung gunung dan seringkali muncul dalam cerita sebagai makhluk yang menakutkan namun tidak selalu berbahaya. Yeti adalah simbol dari ketidakpastian dan misteri pegunungan Himalaya, mencerminkan rasa hormat dan ketakutan terhadap kekuatan alam yang tidak dapat dipahami. Kanjur dan Tanjur adalah teks suci Buddhis yang dipelajari dan dipraktikkan oleh para biksu Tibet. Legenda mengatakan bahwa Kanjur dan Tanjur diturunkan langsung oleh Buddha dan diwariskan melalui generasi untuk menjaga ajaran Buddhisme tetap murni. Legenda ini menekankan pentingnya ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari dan spiritualitas masyarakat Tibet. Menurut mitos Nepal, Lembah Kathmandu dulunya adalah danau besar yang disebut Rupa Sagar, Laut Cincin. Manjusri, seorang bodhisattva, mengeringkan danau tersebut dengan mengiris bukit di ujung lembah, sehingga menciptakan lembah yang subur ini. Legenda ini menunjukkan kekuatan dan belas kasihan dewa dalam membentuk dan memberi kehidupan kepada wilayah Nepal. Gunung Machapucer, yang dikenal dianggap sebagai tempat suci dan tidak boleh didaki oleh pendaki gunung. Menurut legenda, gunung ini adalah tempat tinggal dewa dan dewi, dan keberadaan makhluk suci terhubung dengan gunung tersebut. Gunung Machapucer dianggap sebagai situs yang sangat suci, dan mitosnya menegaskan kepercayaan bahwa beberapa tempat di Himalaya dianggap terlalu suci untuk dikunjungi oleh manusia. Guru Rinpoche, juga dikenal sebagai Padmasambhava, adalah seorang guru spiritual yang membawa Buddhisme Vajrayana ke Butan. Menurut legenda, ia terbang ke Butan di atas harimau betina dan mengalahkan roh-roh jahat yang mengganggu wilayah tersebut. Guru Rinpoche dianggap sebagai pelindung Butan dan tokoh penting dalam sejarah spiritual negara tersebut. Paro Taksang, atau sarang harimau, adalah biara Buddha yang terletak di tebing curam di Butan. Legenda menyatakan bahwa Guru Rinpoche terbang ke tempat tersebut di atas harimau betina dan melakukan meditasi di sana. Legenda ini menambah makna spiritual dan sejarah pada situs tersebut, menjadikannya sebagai salah satu tempat ziarah paling penting di Butan. Naga, makhluk mitologi berbentuk ular, dipercaya hidup di bawah tanah dan mengendalikan aliran sungai di Himalaya. Mereka sering dianggap sebagai penjaga kekayaan dan keberuntungan. Naga dalam mitos ini melambangkan kekuatan alam dan keberuntungan, serta hubungan antara dunia manusia dan dunia bawah tanah. Bhairav adalah dewa yang sangat dihormati di Sikkim dan Uttarakhand. Menurut legenda, Bhairav melindungi dari roh jahat dan dianggap sebagai pelindung wilayah pegunungan. Bhairav sebagai dewa pelindung mencerminkan kebutuhan masyarakat Himalaya akan perlindungan dari bahaya alam dan roh jahat. Secara keseluruhan,
mitos dan legenda suku Himalaya mencerminkan hubungan mereka yang dalam dan kompleks dengan lingkungan alam mereka, serta kepercayaan spiritual yang mengarahkan kehidupan sehari-hari mereka. Sejarah dan asal-usul suku Himalaya sangat beragam dan kompleks karena wilayah ini merupakan rumah bagi banyak kelompok etnis dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda. Tibet adalah salah satu daerah paling terpencil di dunia dan telah dihuni sejak ribuan tahun lalu. Suku Tibet awalnya adalah penggembala dan petani yang tinggal di dataran tinggi Tibet. Pengaruh besar datang dari India melalui penyebaran Buddhisme pada abad ke-7 Masehi. Guru Padmasambhava, atau Guru Rinpoche, memainkan peran penting dalam memperkenalkan Buddhisme ke Tibet. Dinasti ini memerintah Tibet pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, dengan Raja Songtsen Gampo sebagai salah satu penguasa yang paling terkenal, yang memperkenalkan Buddhisme sebagai agama negara. Pada abad ke-20, Tibet mengalami perubahan besar karena pengaruh China dan ketegangan politik dengan Inggris. Daerah Nepal telah dihuni sejak zaman prasejarah. Peninggalan arkeologis menunjukkan adanya peradaban awal di lembah Kathmandu yang melibatkan pertanian dan perdagangan. Hindu dan Buddhisme memiliki pengaruh besar di Nepal, terutama setelah periode penyebaran ajaran Buddha oleh Siddhartha Gautama Buddha di India dan Nepal. Nepal pernah terdiri dari berbagai kerajaan kecil seperti Kerajaan Lichavi dan Mala yang bersaing satu sama lain. Pada abad ke-18, Prithvi Narayan Shah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut untuk membentuk kerajaan Nepal yang modern. Bhutan telah dihuni sejak zaman kuno, dengan pengaruh utama dari budaya India dan Tibet. Pengaruh Buddhisme dari Tibet datang ke Bhutan pada abad ke-8 Masehi. Guru Rinpoche Padmasambhava sangat berpengaruh dalam penyebaran Buddhisme Vajrayana di Bhutan. Pada awal abad ke-20, Bhutan dipimpin oleh dinasti Wangchak setelah penyerahan kekuasaan kepada Ugyen Wangchak, yang menjadi raja pertama Bhutan dan mendirikan monarki konstitusional. Sikkim awalnya dihuni oleh suku-suku Lepcha dan Bhutia yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Suku Lepcha adalah penduduk asli, sementara suku Bhutia berasal dari Tibet. Buddhisme Tibet memiliki pengaruh signifikan di Sikkim, terutama dengan kedatangan para biksu dari Tibet. Pada abad ke-17, kerajaan Sikkim didirikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Chokyal. Sikkim berusaha untuk tetap independen meskipun ada tekanan dari Inggris dan India. Sikkim menjadi negara bagian India pada tahun 1975 setelah referendum yang disetujui oleh sebagian besar penduduknya. Sejarah migrasi Indo-Arya dan Mongoloid memainkan peran penting dalam pembentukan komunitas di Himalaya. Kelompok etnis seperti Lepcha, Bhutia, dan Sherpa menunjukkan keragaman ini. Jalur perdagangan kuno seperti jalur sutra memfasilitasi pertukaran budaya dan agama di seluruh wilayah Himalaya. Beberapa suku penting di Himalaya meliputi Sherpa, Bhutia, Lepcha, dan Rai. Masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang unik. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku-suku Himalaya sangat terhubung dengan faktor-faktor seperti agama, perdagangan, dan migrasi. Mereka telah membentuk budaya dan masyarakat yang beragam di wilayah pegunungan yang keras ini.